Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulil mu'allimid tullabi wa musahhilil khairi liman yata'allamu. Thumma as-salatu was-salamu 'alan nabi wa alihi wa sahbihi jayu'dhamu. Ya Rabbana kaffir 'anna dhunubana wa walidina wa liman huwa muslimu. Nad'uka Allahumma ilman nafi'a min yawmina ilal hisabi yaqumu. Amin 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 wa ya fattahu. Amin 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 wa ya alimu. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadir Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu hudah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Segenap para ustaz, para sesepuh, para hujjat, jamaah majlis Masjid Mujahidin yang dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah kita bisa sama-sama bertemu kembali untuk melaksanakan pengajian kita di pengajian yang perdana ini. Walaupun saya tahu kemarin saya nggak kebagian lontong yang 2 minggu ya. Rencananya saya pengen diajak makan-makan terbukaan. Nah sekarang udah nggak ada. Tapi insya Allah apa yang akan kita istiqomahkan ini, insya Allah Allah membimbing kita terus untuk bisa terus ngaji. Amin ya rabbal alamin. Sedikit sebagai pengantar di awal pengajian kitab yang baru ini kitab namanya kitab Ta'limul Muta'allim. Ta'lim itu artinya mengajarkan, ta'lim. Allama yu'allimu, ta'liman mengajarkan. Nah, adapun muta'allim itu orang yang belajar. Ta'allama ya ta'allamu ta'alluman. Isim fa'ilnya fahuwa muta'allimun. Jadi ta'lim itu artinya mengajarkan, muta'allim artinya orang yang belajar. Ta'limul muta'allim ini artinya mengajarkan orang yang sedang belajar. Orang yang sedang belajar seperti kita di majelis-majelis taklim nanti insya Allah dapat pelajaran-pelajaran dari kitab Ta'limul Muta'allim. Lebih-lebih yang belajar di pondok, lebih-lebih yang belajar di pesantren-pesantren, maka kitab Ta'limul Muta'allim ini adalah kitab sebagai pengajaran atau pelajaran untuk orang yang sedang belajar bagaimana cara menuntut ilmu yang baik. Terutama penekanannya adalah tentang akhlak. Bagaimana akhlak terhadap guru. Bagaimana seorang murid ketika berjalan di hadapan guru. Bagaimana seorang murid sampai-sampai itu murid duduk di tempat gurunya aja nggak boleh. Itu di kitab Ta'limul Muta'allim. Untuk anak pondok, anak pesantren, ini duduk di tempat ngajarnya guru aja itu udah merupakan su'ul adab. Dan merupakan suatu adab yang buruk, karena itu bisa membuat nanti pemahaman ilmunya itu tidak barokah. Mungkin pemahamannya bagus, hafalannya bagus, tapi akhlaknya kurang. Itulah yang nanti dalam penjelasan di sini, penjelasan awal kitab nanti menjadi satu penyebab kenapa muallif atau musannif pengarang kitab ini menyusun kitab Ta'limul Muta'allim. Karena ada banyak orang belajar, ada banyak orang menuntut ilmu, ternyata kesasar, tersesat. Tersesatnya ini bukan karena mereka hafalannya kurang, bukan karena mereka pemahamannya kurang, tapi karena cara memperoleh ilmunya itu yang salah, yaitu kurang-kurang adab. Hadirin jamaah rahimakumullah, ada memang banyak beberapa kitab yang menerangkan tentang akhlak ini. Di antaranya kitab Ta'limul Muta'allim ini, bagaimana akhlak. Kemudian ada karya Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Itu ada namanya Adabul Alim wal Muta'allim. Adab orang alim dan orang yang sedang belajar.
Kemudian mungkin bapak-bapak sekalian pernah dengar al-akhlaq lil banin, akhlak untuk anak-anak. Ini pelajaran akhlak juga, al-akhlaq lil banin. Atau yang juga terkenal juga dibaca di majelis-majelis, dibaca di pondok-pondok, Bidayatul Hidayah. Bidayatul Hidayah itu juga tentang akhlak. Saya ingin kaitkan antara Ta'limul Muta'alim dengan kitab Irsyadul Ibad. Udah ngobrol-ngobrol sama Ustaz Zaini, udah ngobrol-ngobrol sama Ustaz Haji Matroji, bahwa pembahasan fikih kita insya Allah cukup di Irsyadul Ibad. Irsyadul Ibad itu, saudara, yang mengarang adalah Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari, yang ngarang Fathul Mu'in. Ada banyak ibarah atau ada banyak ungkapan-ungkapan dalam kitab Irsyadul Ibad yang mirip dengan kitab Fathul Mu'in. Dalam syarat atau dalam rukun-rukunnya sholat itu persis dengan apa yang disampaikan di Fathul Mu'in, meskipun pembahasannya dipersingkat. Karena dalam Irsyadul Ibad bukan hanya fikih, nanti ada bagian akhlak juga. Jadi dalam Irsyadul Ibad insya Allah kita dapat fikihnya, bagaimana cara sholat, bahkan udah lewat pelajaran sholat di Irsyadul Ibad sini ya, cara sholat, kemudian puasa, bahkan dapat juga adabnya di Irsyadul Ibad. Nah kemudian Ta'limul Muta'alim ini sebagai penyempurna kita, yaitu sebagai pembahasan tentang akhlak. Tentang akhlak ada 13 bab di sini, antara lain yang dijelaskan pertama kali ini adalah tentang keutamaan ilmu. Kemudian nanti ada bab tentang bagaimana adab atau tata krama kita terhadap ilmu. Adab atau tata krama kita terhadap ilmu bukan cuma terhadap orang alim, tapi naruh kitab aja Pak, naruh kitab aja itu nggak boleh sembarangan. Saya dulu kalau di pondok naruh kitab begini nih nggak berani, naruh kitab ini nggak boleh. Kalau mau di bawah begini harusnya. Nah, naruh kitabnya begitu nggak boleh, karena kalau di bawah itu namanya suul adab. Begini Pak orang kitab. Kalau mau di bawah itu bagus lagi, kalau di tempat atas harus berdiri gini. Kalau begini namanya ini nggak ada adabnya Pak kitab. Jadi harus taruh begini. Itu cara menghargai ilmu. Cara menghargai ilmu adalah dengan menghargai orang alim. Cara menghargai ilmu juga dengan menghargai sumber ilmu yang namanya buku atau kitab. Anak-anak saya latih gitu juga, bukan cuma kitab tapi buku pelajaran itu naruhnya jangan sembarangan. Jangan sampai diinjek-injek, karena pelajaran meskipun bukan pelajaran agama, pelajaran umum itu tetap ilmu. Dan nanti di kitab Ta'limul Muta'alim ini ada juga pembagian ilmu. Ada ilmu yang sifatnya fardu ain, seperti ilmu wudu, fardu ain Pak. Ilmu sholat fardu ain. Ilmu tentang puasa, yang batalin puasa, apakah puasa batal hanya dengan kumur-kumur? Apakah puasa batal apabila kita itu pingsan selama sepanjang siang itu? Nah itu semuanya ada pembahasannya dalam ilmu fikih. Ini adalah ilmu yang sifatnya fardu ain. Ada ilmu fardu kifayah. Ilmu fardu kifayah itu artinya satu kampung harus ada yang bisa. Di antaranya ilmu fardu kifayah itu ilmu bahasa Arab. Harus ada yang bisa satu kampung. Sekampung nggak ada yang bisa bahasa Arab, maka dosa semua. Harus ada yang satu bisa. Makanya ada ustadz di sini, ada ustadz. Anta doang. Ustadz Zaini, ada Ustadz Badroji, anak anta naam. lah. Pokoknya harus ada yang bisa bahasa Arab, namanya fardu kifayah. Ada ilmu yang sifatnya itu sesudah fardu, kemudian fardu ain dan fardu kifayah, maka ada ilmu yang sifatnya itu sunnah. Sunnah ini tidak wajib tapi boleh diperdalam. Seperti contohnya misalnya ilmu tentang ilmu tentang kedokteran misalnya. Kalau sudah fardu kifayahnya sudah selesai dalam satu kampung, udah ada satu dokter misalnya, karena kedokteran termasuk fardu kifayah juga. Orang muslim harus ada yang bisa dokter. Kalau nggak ada, maka khawatir nanti kalau tidak ada yang bisa, maka khawatir yang bisa cuma orang-orang non muslim. Nah di situ kita nggak tahu seluk-beluk tentang medis, maka harus ada fardu kifayah. Kalau ternyata udah ada dalam satu kampung tapi masih mau belajar ilmu kedokteran, boleh, sunnah. Ada juga ilmu yang haram sifatnya, dituntut,
seperti ilmu santet. Santet itu nggak boleh, ilmu sihir itu yang haram, nanti juga akan dibahas. Nah, atas dasar ini maka ilmu pelajaran yang tadi saya sampaikan, ilmu pelajaran meskipun bukan ilmu agama itu tetap kita harus hargai, karena disitulah sumber ilmu, buku-buku itu harus tetap kita hargai. Jamaah rahimakumullah, sebagian ada yang pegang terjemahan, yang diterjemahkan itu adalah matannya, matan dari kitab Ta'limul Muta'allim. Kitab Ta'limul Muta'allim ini karangan Syekh Az-Zarnuji Al-Hanafi. Syekh Zarnuji madhabnya madhab Hanafi. Kalau kita kan sholatnya wudhu kita Imam Syafi'i. Nah, kalau ini adalah Syekh Zarnuji Al-Hanafi. Zarnuji ini nama daerah, kampung. Zarnuji Al-Hanafi, Hanafi adalah madhabnya. Pengarang kitab Ta'limul Muta'allim adalah kitab Ta'limul Muta'allim adalah ulama dari madhab Imam Hanafi. Ini salah satu kitab ulama Hanafi yang dikaji di Indonesia. Jadi meskipun madhabnya Hanafi, tetap untuk ukuran akhlak, ukuran adab, maka ini sangat bagus dipelajari kitab Ta'limul Muta'allim ini. Kemudian matan tadi yang saya sampaikan, nanti penjelasan-penjelasan yang akan saya bawakan di sini ini berdasarkan syarah dari kitab Ta'limul Muta'allim. Jadi bapak-bapak nanti bisa lihat terjemahan atau bisa juga mengartikan. Kalau dalam kitab yang gundul atau kitab kuningnya di situ berarti yang pinggirnya, hamish istilahnya. Yang pinggirnya itu, yang hamishnya itu itulah Ta'limul Muta'allim. Yang tengahnya itu syarahnya. Kita mulai. Sebelum kita mulai, mari sama-sama kita baca suratul Fatihah, terutama untuk muallif Syekh Az-Zarnuji Al-Hanafi. Wala jami' masyayikhina muallimina wa syaykhil wajib. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi bi barakatihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Perkataan mu'allif yang pertama, bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah Ar-Rahmani yang Maha Pengasih, Ar-Rahimi yang Maha Penyayang. Alhamdulillahi, segala puji lillahi itu milik Allah saja, hanya milik Allah. Alladzi faddala bani adama, yang mengutamakan siapa Allah akan bani Adam bil ilmi, dengan ilmu, wal amali, dan dengan amal, ala jami'il alam, atas seluruh makhluk alam. Pembahasan atau terjemahnya kurang lebih seperti itu. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, segala puji hanya milik Allah yang mengutamakan Bani Adam, maksudnya manusia, dengan ilmu dan amal, diutamakan atas seluruh alam atau atas seluruh makhluk-makhluk Allah yang punya akal. Sebagaimana tafaul namanya ini, mengikuti kebiasaan yang Allah lakukan dalam kitab Al-Quran. Allah selalu memulai semua surat dengan Bismillahirrahmanirrahim, kecuali satu surat. Surat apa tuh, Ustaz? Baro'ah atau surat Taubah. Haram baca Bismillah di surat Taubah. Jadi langsung Baro'atum minallah, langsung itu, karena itu ayat tentang perang. Kalau ayat perang nggak boleh baca Bismillahirrahmanirrahim. Kita aja motong korban aja nggak boleh pakai Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Karena kalau Ar-Rahman Maha Penyayang, Ar-Rahim, lu kata kambing, lu sayang potong. Katanya Maha Penyayang, dengan nama Allah penyayang, tapi gue dipotong juga. Makanya Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim ini tafaul, ini mengikuti kebiasaan atau adat Allah dalam memulai surat-surat di Al-Quran, pasti pakai Bismillahirrahmanirrahim. Maka di kitab ini pertama Bismillahirrahmanirrahim, segala puji bagi Allah yang Maha Pengasih. Kalau bahasa Indonesianya Ar-Rahman, itu artinya yang punya kasih sayang, yang punya rasa sayang di dunia maupun di akhirat. Yang punya rasa sayang baik untuk orang mukmin maupun orang kafir. Contoh begini, Allah punya sifat Rahman.
ada orang ingkar kepada Allah, bangor pokoknya sholat kagak pernah, boro-boro sholat yang namanya Tuhan aja dia nggak percaya, tapi tetap Allah kasih hidup, tetap Allah kasih makan, tetap Allah kasih sehat. Ya kadang-kadang kayaan dia sama kita, lebih kaya dia dibanding orang yang sholat, lebih sehat dia dibanding orang yang sholat. Pokoknya dari sisi zahir itu enakan dia dibanding orang yang sholat. Maka itu artinya Allah punya sifat Rahman. Allah maha pengasih di dunia. Allah maha pengasih untuk orang mukmin maupun untuk orang yang kafir. Itu artinya Ar-Rahman lebih luas dibanding Ar-Rahim. Sedangkan Ar-Rahim ini Allah maha pengasih atau Allah maha sayang. Sayangnya hanya kepada orang-orang mukmin saja. Sayangnya hanya pada orang-orang mukmin, terutama sayang nanti di akhirat. Ar-Rahim ini sifatnya lebih khusus. Rahim ini adalah rahmat Allah, sifat rahmat Allah, sifat sayang Allah untuk orang-orang Islam, untuk orang-orang mukmin. Ada orang rajin sholat, ada orang rajin sedekah, ada orang rajin puasa. Dari segi ekonomi ya begitu-gitu aja, pas-pasan. Tapi hatinya nyaman aja, hatinya tenang aja, nggak pernah ada masalah. Mukanya pokoknya kalau ngelihat dia enak aja mukanya, nggak pernah ada masalah. Itu Allah berikan kelebihan dibanding materi. Allah berikan kelebihan karena rasa sayang Allah kepada orang ini, yaitu orang mukmin. Ukurannya di sini hadirin, rahmat Allah, sayangnya Allah ini ukurannya bukan materi. Rahmat Allah atau sayangnya Allah ini ukurannya di mana Allah membuat orang itu tidak punya rasa takut. Orang mukmin yang benar-benar itu nggak pernah khawatir besok makan apa, nggak pernah khawatir besok anaknya bisa sekolah apa enggak. Itu sifat sayangnya Allah yang khusus diberikan kepada orang-orang mukmin. Pengertian lain Rahim ini maha penyayang, maha pengasih. Allah sayang dan Allah sangat mengasihi orang mukmin nanti di akhirat. Sifat Rahim ini nanti hanya ada di akhirat, di mana Allah memberikan keringanan saat hisab atau saat perhitungan, di mana Allah kemudian memberikan kemudahan ketika dalam timbangan dan juga Shiratal Mustaqim. Ini Rahim ini adalah yang lebih khusus. Segala puji bagi Allah yang mengutamakan Bani Adam. Ini memang Allah mengutamakan Bani Adam, mengutamakan kita manusia dibanding makhluk-makhluk Allah yang lain. Walaqad karramna Bani Adama wa hamalnahum fil barri wal bahri, itu firman Allah. Sungguh kami udah muliakan anak keturunan Adam, maksudnya manusia udah kami muliakan dibanding makhluk-makhluk yang lain. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Itu juga sudah dituliskan bahwa kami benar-benar menciptakan manusia dalam bentuk yang paling sempurna. Manusia keturunan Adam itu yang paling sempurna, pas semuanya. Kalau pakai kacamata pantes ya itu ya, pakai peci pantes. Coba kambing pakein koko, nggak pantas. Kalau kita mau pantas-pantas aja pakai kacamata. Kagak pakai baju aja pantas ya? Kalau sama halil atau halilah, kalau sama yang memang halalnya pantas aja gitu. Itu keutamaan Allah. Allah utamakan manusia dibanding makhluk Allah yang lain. Namun hadirin, keutamaan ini tetap bil ilmi wal amal. Kita bisa jadi lebih utama dibanding makhluk Allah yang lain. Kita bisa lebih mulia dibanding makhluk Allah yang lain bil ilmi dan amal. Kalau ada ilmunya dan kita mau ngamalin ilmunya. Kalau kita nggak ada ilmunya, apalagi nggak ada amalnya, diem aja, suruh sholat ogah, suruh maunya makan aja, ya nggak ada kemuliaannya, tetap sama dengan makhluk Allah yang lain, sama kayak, mohon maaf, kayak binatang misalnya, karena emang nggak ada amalnya, nggak ada ilmunya juga. Bahkan Allah rendahkan lagi, balhum adol kalau dalam Al-Quran. Manusia yang Allah berikan akal, tapi kenyataannya cuma mentingin badan aja, itu disindir dalam Al-Quran, balhum adol, mereka itu lebih sesat dibanding binatang. Binatang mah karuan, cuma hardolin ya, dahar model ulin.
Begitu aja, karena memang nggak punya akal binatang. Nah kita udah dikasih akal, manusia udah dikasih akal, tapi nggak punya ilmu, nggak punya amal, maka itu yang nanti tidak mendapatkan kemuliaan. Di sini Allah memuliakan Bani Adam, memuliakan manusia dengan ilmu dan amal. Tanpa ilmu dan amal, ya sama aja. Manusia itu kayak binatang atau bahkan lebih buruk lagi. Tsumma radadnahu asfala safilin. Betul Allah puji, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Tapi tsumma radadnahu asfala safilin. Sungguh aku ciptakan manusia dalam bentuk yang paling sempurna. Tapi tsumma radadnahu, kemudian aku kembalikan, aku banting, aku jatuhkan ke tempat yang paling rendah, kecuali orang-orang yang beriman, ilal ladzina amanu wa amilus sholihat falahum ajrun, bukan watawassobil haqqi ya. Orang kadang-kadang keder tuh. Iya, orang-orang yang sudah diajar. Tsumma radadna wasfala safirin illal ladzina amanu wa amilus sholihati wa tawassaw bil bang. Falahum ajrun ghairu mamnun. Orang yang seperti ini, manusia yang seperti ini dengan ilmu, dengan amal, inilah yang mendapat kemuliaan dan keutamaan. Allah muliakan, Allah utamakan dibanding seluruh alam. Kata-kata jamil alam di sini, alam ini adalah meliputi semua makhluk Allah yang punya ilmu atau akil, yang berakal. Semua makhluk Allah yang punya ilmu. Malaikat termasuk jin. Dibanding malaikat, dibanding jin, manusia itu lebih utama. Allah kasih keutamaan. Malaikat yang dimaksud di sini adalah malaikat selain malaikat muqarrabin dan selain malaikat karubin. Kalau malaikat muqarrabin seperti pemimpin para malaikat, malaikat Jibril, kemudian malaikat Mikail, itu kedudukannya sudah berbeda. Dibanding dengan orang awam mukmin, orang mukmin yang awam tetap lebih mulia malaikat muqarrabin. Tapi boleh jadi malaikat yang biasa-biasa aja itu kalah kemuliaannya oleh jamaah mujahidin. Amin ya Pak? Malaikat yang awam juga ada Pak. Malaikat yang awam ada. Allah ciptakan malaikat-malaikat yang memang kita tahu kan, dari air wudhu kita tetesannya bisa jadi malaikat. Kemudian dari tahiyat atau tasyahud kita itu nanti dari sholat kita, terutama dari tasyahud itu Allah ciptakan malaikat. Itu malaikat yang umum, yang tugasnya Allahumma gfir lil musalli, yang tugasnya memohonkan ampunan kepada kita, orang yang sholat, orang-orang yang ngaji, ini dimohonkan ampun oleh malaikat yang umum, awam maksudnya tadi. Nah malaikat yang awam ini justru tugasnya untuk jagain manusia, tugasnya justru untuk mendoakan manusia. Maka saya sampaikan tadi, boleh jadi orang-orang soleh, diantaranya mungkin jamaah mujahidin ini, boleh jadi itu lebih mulia dan lebih utama dibanding malaikat, karena malaikat yang jagain dia. Dalam kitab Nurul Dholam itu, selama kita dari janin ibu kita, yang masih janin di rahim ibu kita, sampai kita meninggal, itu ada 420 malaikat yang jaga kita. Nah ini malaikat yang tadi saya sampaikan nih. Ini malaikat yang sifatnya awam, bukan malaikat muqarrabin maksudnya, bukan malaikat Jibril. Kalau dibandingkan malaikat Jibril, dibandingkan Mikail, itu lebih mulia malaikat muqarrabin dibanding orang mukmin awam. Namun kalau dibanding para nabi, dibanding Rasulullah, nabi kita Nabi Muhammad, tetap Nabi Muhammad paling tinggi. Baru setelah itu malaikat muqarrabin, baru setelah itu para sahabat. Baru para sahabat seperti Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, itu lebih mulia dibanding para malaikat. Maka di sini dalam muqaddimah atau pembukaan di sini musannif menyebutkan segala puji bagi Allah yang telah mengutamakan manusia karena ilmu dan amalnya dibanding makhluk Allah yang lain, yaitu dibanding malaikat dan dibanding jin, apalagi jin. Jin itu ya sebaik-baiknya jin itu seburuk-buruknya manusia. Meskipun dia rajin sholat, meskipun dia ngaji terus, tetap kalau buat apalan, kalau buat pemahaman lebih paham manusia.
meskipun dia akhlaknya bagus sama gurunya, tapi waktunya iseng mah iseng aja, namanya jin. Mbah Mutamakin itu wali dari Kajen Pati, itu pernah ditawarin sama muridnya jin, muridnya dianterin haji, udah nggak usah naik kapal laut, sama saya terbang, di tengah laut diceburin. Iya Bangor, namanya jin. Itu sebaik-baiknya jin, itu seburuk-buruknya manusia. Yang pada denger nih yang di sini masjid. Paling Bang Toyib yang temuin saya, Bang Toyib ya. Yang temuin ntar. Wassalatu ala Muhammadin, dan salawat tetap atas Nabi Muhammad Sayyidil Arabi wal Ajami, yaitu panutan atau pemimpin dari bangsa Arab dan non Arab, wa ala alihi, dan atas para keluarganya, washabi, sahabat-sahabatnya, ya nabi ulumi wal hikami, yaitu mata air atau sumber dari ilmu dan hikmah atau kebijaksanaan. Selawat ini juga selawat ini merupakan adat atau tradisi kebiasaan para pengarang. Pasti para pengarang setelah Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, pasti ngikutin pembukaan Al-Qur'an. Bismillahirrahmanirrahim, surat pertama apa Pak? Al-Fatihah kan ya? Alhamdulillahirabbil alamin. Maka pengarang kitab di mana aja pasti pertama Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Ini ngikutin bagaimana Allah memulai kitabnya. Lalu kemudian di sini dilanjutkan oleh selawat. Selawat tentu dalam banyak hadis diriwayatkan, disebutkan bahwa siapa orang yang menulis satu karangan dan di situ ada selawat, maka selama selawat itu ada, selama selawat itu tulis, maka Allah akan senantiasa memberikan ampunan kepada dia. Karena selawat itu ada dua macam, ada selawat dari Allah, ada selawat dari selain Allah. Selawat dari Allah untuk orang-orang mukmin itu adalah ampunan dan magfirah. Selawat oleh Allah untuk Nabi Muhammad itu adalah rahmat dan ta'zim. Jadi Allah berselawat nggak? Allah berselawat. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Allah dan para malaikatnya berselawat kepada Nabi. Selawatnya Allah untuk Nabi Muhammad itu adalah rahmat dan ta'zim. Artinya sayangnya Allah sekaligus memuliakan. Sayang juga Allah memuliakan Nabi Muhammad juga. Kan ada orang sayang tapi nggak memuliakan. Kayak bapak sayang sama ada bapak, maaf misalnya bapak sayang sama ini, tukang minta-minta, dia sambil muliain nggak tuh? Enggak, biasanya kan enggak umumnya. Kasih sayang, kesian gitu. Kesian tapi tidak ada mulian. Nanti kalau salawat ini sayang tapi bukan karena kasihan, tapi sayang ya memang dengan sekaligus memuliakan, namanya rahmat ta'zim. Salawat dari Allah kepada Nabi Muhammad. Nah, adapun salawat dari Allah kepada orang mukmin bagaimana? Itu adalah ampunan atau magfirah. Emang Allah salawat kepada kita? Allah salawat juga. Huwallazi yusalli 'alaikum wa malaikatuhu liyukhrijakum minadh-dhulumati ilan nur, dalam Al-Qur'an. Dialah Allah yang berselawat untuk engkau orang-orang mukmin, untuk engkau orang-orang mujahidin, untuk engkau orang-orang tanah kusir. Allah dan para malaikatnya yang berselawat kepada kita. Artinya itu memberikan ampunan. Beda kalau buat Nabi nggak memberikan ampunan, tapi memberikan rahmat ta'zim, karena Nabi udah nggak punya dosa. Tapi kalau Allah selawat kepada kita orang-orang mukmin, ini adalah untuk memberikan ampunan. Kemudian ada selawat selain dari Allah. Selawat selain dari Allah itu selawat dari malaikat. Selawat dari malaikat untuk Nabi sama rahmat dan ta'zim. Selawat dari malaikat untuk kita orang mukmin yaitu doa. Selawatnya malaikat kepada kita bukan memberikan ampunan, karena malaikat nggak bisa memberikan ampunan, tapi doa. Allahumma gfir li jama'ati mujahidin, didoain sama malaikat. Artinya selawat dari malaikat buat orang mukmin. Selawat kepada Nabi yaitu pemimpinnya orang Arab dan orang non Arab. Ini jelas
Nabi ini adalah Sayyidul Arabi wal Ajam. Ajam itu semua yang non Arab namanya ajam. Mau dia orang Turki, ajam tetap. Mau dia orang Persia, ajam. Orang Mesir, ajam tetap, namanya bukan Arab. Namanya ajam. Apalagi kita, kita juga ajam. Pokoknya kita ajam. Ajam ini artinya non Arab. Nah, Nabi Muhammad ini adalah pemimpin orang Arab maupun pemimpin orang yang non Arab atau ajam. Ini seluruhnya, pemimpin manusia seluruhnya maksudnya. Ada satu hadis disebutkan, ana sayyidu waladi Adam, ana sayyidu waladi Adam wala fakhra. Ini sabda Rasulullah. Saya adalah pemimpin manusia, baik yang Arab maupun ajam, saya adalah pemimpinnya. Wala fakhra. Wala fakhra maksudnya nggak ada bangga. Saya nggak bangga dan saya tidak sombong. Kalau Rasulullah menyebutkan itu, memang Rasulullah menyatakan sesuatu yang hak, sesuatu yang benar tanpa ada kesombongan sedikit pun. Karena memang Nabi Muhammad yang memimpin, Nabi Muhammad yang menjadi pemimpin seluruh manusia, baik ajam maupun Arab. Dalam hadis lain kan disebutkan, hadis qudsi itu, Allah berfirman, laulaka lama khalaqtul aflaq, kata Allah. Wahai Muhammad, kalau bukan karena engkau, aku tidak akan menciptakan alam semesta. Allah menciptakan alam semesta, mulai dari langit, bumi Allah ciptakan, kemudian isinya, sampai kemudian Allah ciptakan malaikat, jin lebih dulu, baru manusia paling bontot. Manusia itu hari Jumat diciptainnya. Kalau yang lainnya diciptakan lebih dulu, manusia diciptakan paling bontot. Ini semua mulai dari Nabi Adam, kemudian ada Nabi Syith, putranya Nabi Adam, terus Nabi Idris dan seterusnya. Ini dalam rangka mewujudkan Sayyidul Anbiya wal Mursalin, dalam rangka mewujudkan Sayyidu waladi Adam, pemimpin manusia. Siapa itu? Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Jadi udah runtutannya itu, Allah bikin skenario, Allah akan memunculkan pemimpin manusia yang melalui manusia, melalui Nabi Adam, itu sudah direncanakan. Wa ala alihi, keluarga Nabi dan juga para sahabat. Jamaah rahimakumullah, keluarga Nabi yang di sini yang dimaksud ini bisa dua pengertian. Yang pertama, yang dimaksud dengan keluarga Nabi menurut ulama, dan ini jumhurul ulama, kebanyakan ulama, ini yang dimaksud adalah seluruh orang mukmin. Kullu mukminin, seluruh orang mukmin itu adalah keluarga Nabi, termasuk kita keluarga Nabi. Jadi kalau ada selawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi atas keluarga Nabi Muhammad, maka termasuk kullu mukminin. Ini pendapat yang paling banyak ulama mengatakan yang dimaksud dengan keluarga Nabi itu adalah orang mukmin semuanya. Jadi kita dapat selawat juga. Ada pendapat yang satu lagi, ulama mengatakan yang dimaksud dengan keluarga Nabi itu adalah Bani Hashim. Keturunannya Hashim. Hashim itu ayahnya Abdul Muttalib. Nabi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim. Nah, keturunan Hashim namanya Alu Muhammad. Ini pendapat yang kedua. Pendapat yang pertama ini yang lebih kuat dan lebih banyak dipegang para ulama. Kemudian sahabat-sahabatnya, sahabat-sahabat. Jadi kira-kira kalau dengan pengertian pertama, keluarga Nabi tadi yang saya sebutkan, dan sahabat-sahabat itu orang yang bertemu Nabi dalam keadaan beriman. Ketemu Nabi meskipun sebentar dalam keadaan beriman, maka dia sahabat. Tapi ketemu Nabi lama, musuh sama Nabi, namanya bukan sahabat. Abu Jahal ketemu Nabi ya? Pak, Abu Jahal ketemu Nabi ya? Ketemu, tapi nggak beriman, maka bukan sahabat. Jadi sahabat itu adalah setiap orang yang bertemu Nabi dalam keadaan beriman meskipun sebentar. Ada satu orang yang disebut-sebut namanya oleh Rasulullah Nabi Muhammad SAW, tapi nggak pernah ketemu Nabi, maka bukan sahabat. Ada, namanya Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni ini udah disebut sama Nabi. Saat Nabi hidup dia sempat ngalamin, tapi nggak ketemu. Bahwa Nabi berpesan pada Sayyidina Umar,
kepada Sayyidina Ali, itu ada orang namanya Uwais. Kamu sebut, kamu cari namanya Uwais, minta doa sama dia, pesannya Nabi. Dan Uwais Al-Qarni ini pernah datang ke Madinah, pengen ketemu Nabi, tapi saat itu Nabi nggak ada. Sampai akhirnya karena Sayyidina Umar dan Sayyidina Ali ini ingat pesan Nabi, dicari itu setelah Nabi wafat, dicari Uwais Al-Qarni ini, minta doain, karena asal Nabi minta doain sama orang itu. Uwais Al-Qarni belum tahu kalau Nabi itu udah wafat. Maka Uwais Al-Qarni ini tidak disebut sahabat karena nggak ketemu Nabi. Meskipun Uwais Al-Qarni keutamaannya itu, kemuliaannya disebutkan dalam antara lain dalam kitab Syarah Hikam, Uwais Al-Qarni itu adalah imam, istilahnya apa? Pemimpinnya penghuni langit. Jadi meskipun di dunia, bukan penghuni langit. Jadi di dunia dia tidak terkenal, tapi untuk penghuni langit Uwais Al-Qarni ini terkenal. Uwais Al-Qarni namanya. Uwais Al-Qarni tidak termasuk sahabat karena tidak ketemu Nabi. Maksudnya apa? Tabi'in, yaitu orang yang bertemu dengan sahabat, bukan bertemu Nabi tapi bertemu dengan sahabat. Jadi kalau dari sini sahabat sama keluarga banyakan mana kira-kira Pak? Ayo, banyakan mana? Sahabat sama keluarga banyakan mana? Keluarga itu cuma orang yang ketemu Nabi. Sahabat itu cuma orang yang ketemu Nabi dalam keadaan beriman. Sama keluarga, kalau keluarga itu seluruh orang mukmin, berarti banyakan mana? Banyakan keluarga Nabi dibanding sahabatnya. Hanya saja sahabat dibanding kita, generasi-generasi yang tidak ketemu Nabi, ini tetap lebih utama karena langsung melihat wajah Nabi, langsung melihat sinar dari wajah Nabi. Inilah yang namanya barokah dari Nabi, pertemuan dengan Nabi. Para sahabat dan para keluarga ini adalah ya Nabi ulum wal hikmah. Ini sumber ilmu dan hikmah atau pelajaran-pelajaran. Hikmah yang dimaksud di sini adalah ilmu yang diamalkan. Kayak begini, kita tahu rukunnya wudu ada 6 ilmu. Hikmahnya apa? Dari wudu kita tahu hati kita bisa tenang. Dari wudu kita tahu sholat kita bisa sah. Akhirnya kita ngamalin terus itu yang namanya wudu. Itu namanya hikmah. Hikmah hanya bisa didapat kalau udah diamalkan ilmunya. Kalau ilmu hanya sebatas ilmu saja, maka belum jadi hikmah. Para sahabat, kemudian para keluarga Nabi, ini adalah sumber ilmu dan juga sumber hikmah. Hikmah yang dimaksud di sini adalah hikmah yang artinya ilmu yang diamalkan, bukan hikmah-hikmah yang anuan ya Ustaz. Al-hikmah bukan yang itu, bukan. Kemudian wa ba'du falamma ra'aitu katsiran wallahu a'lam bishawab. Insyaallah kita lanjutkan pertemuan yang akan datang. Oh iya, saya sedikit sebelum doa. Ini besok kita satu ibadah Ustaz ya. Ada satu lagi mungkin saya izin lagi, bukan dendam ini, bukan dendam sekarang kadang datang. Ada satu lagi nanti saya mungkin akan izin lagi nanti sekali doang. Mudah-mudahan Allah berikan kita pemahaman yang sempurna. Allah rasulna fahman nabiyyin wa hafizul mursalin ilhaman malaikatul muqarrabin bi rahmatihi ya arhamar rahimin. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.